Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Cerita terakhirnya adalah tulisan Kiai Haji Imaduddin Rengginang untuk Habib Hanif. Ternyata tidak ada tanggapan atau belum ada tanggapan. Saya berharap ya tidak perlu lagi ada tanggapan, karena sudah pasti bulet ya. Yang ini bulet, yang itu bulet. Saya mau tawarkan satu solusi terbaik untuk semuanya bisa diam. Wabil khusus netizennya ini. Ada tata cara ulama itu kalau berdebat bagaimana cara bisa diam. Walaupun tidak sepakat, tetapi yang salah satunya itu diam. Ada caranya. Itu sudah diajarkan. Dalam Islam itu ada caranya. Apa itu? Yaitu begini ceritanya. Dulu Imam Auza'i ini sudah selevel Imam Syafi'i ya. Sudah sebagai mujtahid mutlak mustaqil. Cerita saya ini populer sekali. Kalau kamu baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir tentang sejarah, baca tarjamannya Al-Auza'i, tarjamannya Ats-Tsauri, baca Fathul Barinya Ibnu Hajar, Fathul Barinya Ibnu Rajab, sama-sama mensyarah Sahih Bukhari, baca tafsir Al-Qasimi ya. Ada cerita ini mesti. Jadi Imam Auza'i itu pendapatnya adalah orang kalau sholat itu ngangkat tangan sunnahnya bukan hanya ketika takbiratul ihram, tapi ketika mau ruku ya, itu sunnah. Wa indar raf'i minhu, ketika i'tidal juga sunnah ngangkat tangan. Imam Sufyan Ats-Tsauri enggak, yang sunnah hanya ketika takbiratul ihram. Ya, sama dengan Imam Abu Hanifah ya. Kalau kita kan sama dengan Auza'i, sama dengan Imam Syafi'i juga ya, sunnah mau ruku sunnah. Kemudian berdebat ini pertama kali yang berargumentasi itu adalah Imam Auza'i. Ihtajjal Auza'i bima rawahu aniz Zuhri. Jadi Imam Auza'i itu menyampaikan argumentasi dengan hadis yang dia riwayatkan langsung dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini Pak sudah masyhur sebagai ulama top ahli hadis. Fiqh, menguasai hadis, menguasai mustalahul hadis. Artinya hadis yang diriwayatkan dari Az-Zuhri ini kuat. Az-Zuhri jalurnya an Salim. Salim tahu? Salim itu adalah an abihi. Nah, bapaknya Salim ini adalah Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Jadi jalurnya emas ya. Abdullah dari Rasulullah, Abdullah Ibnu Umar ke anaknya yaitu Salim, terus ke Zuhri, terus ke Imam Auza'i. Jadi merasa pede, ini sudah hujah paling kuat. Apa hadisnya itu? Ya lama kola ya. Rasul itu, saya tidak perlu baca Arabnya ya. Rasul itu kalau sholat yarfa'u yadayhi indar ruku'i wa indar raf'i minhu. Rasul itu kalau sholat, kalau mau ruku ngangkat tangan, bangun dari ruku juga ngangkat tangan. Nah, itu hujahnya Imam Auza'i. Kemudian Imam Ats-Tsauri berhujah dengan hadis yang diriwayatkan dari Yazid bin Ziyad, tidak selevel Az-Zuhri. Ya, bahwasanya Rasul kalau sholat ngangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram. Faghadiba al-Auza'i. Imam Auza'i itu marah. Tu'aridu hadisa Az-Zuhri bi hadisi Yazid bin Ziyad wa huwa rajulun dhaif. Jadi tersinggung Imam Auza'i itu. Kamu membantah hujah saya, di mana hujah saya itu hadisnya dari jalur Zuhri. Sementara yang kamu bantahkan hadis dari jalur Yazid bin Ziyad wa huwa rajulun dhaif. Itu kan lemah, tidak sebanding dengan Zuhri. Tetapi ini kan berarti Ats-Tsauri berbeda memandangnya. Mungkin Ats-Tsauri memandangnya sama dengan Az-Zuhri. Artinya berbeda interpretasi itu. Kemudian fahmar wajhu Ats-Tsauri. Wajahnya Ats-Tsauri itu merah ya. Nah, saya ingat-ingat ya. Nggak usah ditampilkan ya, saya ingat-ingat begitu. Kemudian ketika Imam Auza'i melihat wajahnya merah, ucapan Imam Auza'i itu la'allaka karihta ya, ma qultu, sepertinya Anda tidak suka dengan yang saya sampaikan. Jadi Imam Auza'i itu coba menebak, kamu sepertinya nggak suka dengan yang saya bilang tadi bahwa Az-Zuhri ini kuat. Kamu kok dibantah dengan hadisnya Yazid bin Ziyad ya? Kamu marah. Saya bilang begitu. Terus kata Ats-Tsauri, "Na'am." Qala Ats-Tsauri, "Na'am." Iya. Apa jawaban Imam Auza'i? "Kum bina narta'im atau natabahal." Ayo kita bermubahalah.
Ayyuna ala haqqin, siapa di antara kita yang benar. Apa setelah itu? Fasakata Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri diam. Selesai. Oke, sudah. Ini cuma masalah hukum ngangkat tangan, Pak. Sunnah pun sunnah hayat, bukan sunnah abad. Dalam sholat itu kan ada rukun ya, seperti sujud rukun. Ada sunnah yang di bawahnya rukun, yaitu sunnah abad, dimana kalau ditinggalkan kamu masih diganti dengan sujud sahwi, misalnya kunut kalau madzhab Syafi'i. Ada sunnah di bawah itu, yaitu sunnah hayat. Ngangkat tangan itu masuk kepada yang itu. Artinya dari 3 grade keharusan dalam sholat masuk yang paling rendah. Tapi Imam Auza'i ngajak bermubahalah. Apakah Imam Auza'i itu mengada-ngada begitu? Enggak. Sebelumnya Ibnu Abbas ngajak bermubahalah. Ikrimah, putri dari Abu Jahal kalau tidak salah, ketika ayat turun, ayat yang sering mereka baca ini, apa itu? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kata Ikrimah itu, nazalat hadhil ayatu fi azwajin nabi faman yu'ariduhu fa ana ubahiluhu, atau fa ana ayabahaltuhu, kira-kira begitu ya kalau saya riwayatkan secara makna gitu. Ini turun tentang istri Nabi. Kalau ada yang tidak terima, ayo kita bermubahalah. Jadi ulama itu kalau sudah pede, ya mempertaruhkan semuanya. Bukan konyol, bukan, tapi sudah betul-betul percaya diri. Makanya kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin benar-benar percaya diri untuk menyelesaikan ini, ya sudah, langsung diajak mubahalah saja para Habib itu. Atau Habib ini tidak terima dengan ucapannya Kiai Haji Imaduddin, tetapi tidak mau berpanjang-panjang, langsung saja diajak bermubahalah. Hayya bina natabahal ayyuna ala haqqin. Ibnu Hajar membuat cerita yang agak serem. Kalau kata Ibnu Hajar itu wa fit tajribah, ini kata Ibnu Hajar ya dalam Fathul Barinya itu. Dan secara pengalaman, secara eksperimen itu katanya, la tamdi min sahroini ya, lil mubtil. Biasanya tidak lebih dari entah 1 tahun apa 2 bulan gitu ya. Tidak lebih dari satu tahun lah gitu ya. Itu nanti akan nampak efeknya. Bahkan waqa'ah li, terjadi kepada saya, kata Ibnu Hajar. Jadi suatu ketika Ibnu Hajar memang bermubahalah dengan al-muta'assib fil mulahadah. Orang yang terlalu ekstrim menafikan Tuhan. Mulahadah itu apa namanya ya? Ateis ya. Fama yamdi fihi aksar min syahroin, kalau tidak salah begitu. Maka tidak lebih dari 2 bulan sudah kelihatan efeknya. Jadi ngeri mubahalah itu, ngeri. Dulu Rasulullah menantang mubahalah walaupun tidak jadi. Ya Ibnu Abbas juga tidak jadi. Ya semoga tidak jadi. Kalau antar ulama sepertinya tidak pernah ada yang jadi. Tetapi kalau sudah seseorang berani mengeluarkan tantangan mubahalah, mesti lawannya diam. Ya entah diam mengalah atau entah diam, ya sudahlah, tidak perlu sampai seperti itu. Tetapi ini penting, apalagi buat netizen. Soalnya kamu kan tidak mungkin bisa memahami secara akurat hujah masing-masing. Kamu jangan-jangan membaca tulisannya Kiai Imad juga belum tentu paham. Cuman kamu ngegas judulnya Abdullah, bukan Abdullah yang itu. Abdullah kok bisa ganti nama? Padahal yang ganti nama itu, yang berbeda namanya bukan hanya Abdullah. Ubaidillah ke Abdullah, Alwi ke Hadid. Banyak itu kalau kamu komparasikan itu. Tapi ya sudahlah, terlalu rumit itu. Apalagi kamu bicara tes DNA segala, daripada tidak mau dan tidak mau ada polemik berkepanjangan, ya sudah, mubahalah saja ya. Allahumma hadina hada sabil ya. Apa yang saya ceritakan itu tadi populer itu ya, populer ya. Ada yang menceritakan secara lengkap, ada yang waqa'ah bainal Auza'i wa Tsauri ya, atau da'a ilahi al-Auza'i ats-Tsauriyah. Imam Auza'i pernah mengajak Ats-Tsauri bermubahalah. Da'a ibnu ammihi ya, pernah mengajak juga putra dari paman Rasul, yaitu Abdullah ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu kan berarti putranya Abbas. Abbas kan pamannya Rasul, berarti ibnu ammihi ya, putra dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ikrimah juga diceritakan, Ibnu Mas'ud, kalau nggak Abu Hurairah itu juga. Dan mereka ini terkadang memang dalam masalah furu. Ibnu Abbas itu dalam masalah furu, dalam masalah faraid kadang-kadang. Artinya hal-hal yang
bukan sebergengsi hal-hal yang krusial gitu. Hal furu ya seperti dalam sholat itu, masalah sunnah saja. Kok nggak terima? Ayo kalau begitu kita langsung vonis saja ya. Vonis, kalau kamu benar saya celaka, kalau kamu salah kamu celaka, gitu ya. Kira-kira kalau mau bahala kan begitu, bahasa kita sumpah pocong ya. Semoga ini didengar sebagai wujud keseriusan mereka, bukan hanya ingin semacam show saling bagi-bagi kue gitu, rengginang lah, kue lebaran lah. Lama-lama kita melihatnya kok pusing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.